Wow, aduh gila, bagus banget ya. Enta lihat deh ini, aku baru habis beli batik ya. Bagus banget, aku suka banget sama ini nih warna-warnanya yang cenderung klasik gitu ya. Coklat, hitam, terus motif-motifnya juga bagus-bagus dan ada yang menarik di sini karena ada motifnya tuh. Lihat. Ya, dibuka deh coba lihat. Cocok nggak deh aku? Cantik kan? Bagus Kalau aku banget pakai, sih ini. makanya langsung beli 2 ya kan. Nih. Udah ada aksara Jawanya juga Ada tuh. aksara Jawa. Oh, wow. Keren banget. Apa ini bisa baca nggak? Aduh. Coba kamu baca yo. Atau yang ini aja deh, yang ini aja deh. Yang ini aja, kayaknya ada juga di sini yang lebih kecil kan. Mana sih? Sebentar. Kok hilang ya? Nah, mana? Oh, ini. Iya, Tuh. betul. Oh iya, ada ininya ya. Apa ya? Apa ya tapi ya? Tapi kira-kira artinya oh, Sogan Batik kayaknya aku kenal deh. Oh iya? Iya. Wow. Coba sebentar, aku telepon dulu ya. Deh, Siapa tahu nanti gitu bisa loh. kesini Apa buat sih kita ajak arti ngobrol dari ya. aksara Jawa dan juga ada ini tulisan Arabnya Coba juga nih. gitu. Cantik Halo. banget batiknya. Assalamualaikum Mbak Iva. Mbak Iva. Mbak, bisa mampir ke TVRI nggak Mbak Iva? Oh, ini ada temanku namanya Vika. Dia itu habis beli batikmu. Ngobrol-ngobrol di sini ya? Bisa dibawain lagi ya. Banyak yang banyak. Iya, katanya minta dibawain lagi. Baju udah jadi. Ya. Oke, ditunggu ya Mbak. Datang nih. Waalaikumsalam. Gimana datang mau? Iya. Wow. Mau. Oke, Nah. kita bisa langsung aja mumpung hari ini ya. Iya, kita ajak ngobrol-ngobrol ya. Boleh. Oke, Kita sapa dulu nih ya. sapi dulu pemirsa dulu nih. Ya. Oke, pemirsa, senang sekali kita bisa ketemu lagi di acara kesayangan kita semuanya, Super Suara Perempuan. Tentunya kita akan berbagi cerita tentang perempuan dan juga prestasi dan juga apa yang sudah mereka gapai begitu ya. Betul sekali. Di bidangnya mereka masing-masing. Hari ini kita sudah punya bahan Ya. untuk kemudian kita ajak Aku ngobrol-ngobrol. seneng banget loh, kamu kenal sama yang pemilik ini Maksudnya gitu. apa nih? Ini dalam arti Karena apa ini? mau menjarah. Nanti kita akan ketemu sama Mbak Iva, Yes. owner dari Sogan Batik, dan kita akan cerita-cerita banyak tentang Sogan Batik dan juga bagaimana kemudian beliau memulai bisnis batiknya. Wow, tapi sebelumnya kita lihat dulu Tayangan profil berikut ini. Krisis moneter yang terjadi di awal tahun 2000-an telah menggugah hati Iva untuk memulai sebuah bisnis agar dapat memberdayakan masyarakat di sekitarnya yang terdampak. Dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki, banyak usaha telah dibukanya. Mulai dari membuat kerajinan hingga restoran juga telah dicobanya. Dan akhirnya, Iva pun berkenalan dengan batik dan belajar membatik selama kurang lebih 1 tahun di daerah Sleman, sehingga lahirlah Sogan Batik. Dari yang awalnya hanya mengajak 10 orang tetangga saja, dan pernah juga merekrut hingga 70 orang yang kemudian mendapat peran di Sogan Batik. Pada tahun 2009, Iva menggandeng rekan-rekan difabel untuk menjadi bagian dari Sogan Batik. Di tahun ini pula, Sogan Batik mendapatkan peluang untuk dikenal oleh lebih banyak orang dengan memanfaatkan sosial media. Lulusan Fakultas Ekonomi dan Manajemen UPN Veteran Yogyakarta ini selalu memasukkan nilai-nilai filosofi dalam setiap desain dan karya batik yang dibuatnya. Setiap busana atau kain yang dibuat menjadi sarana untuk menyampaikan sebuah tujuan. Pesan sejarah Nusantara dan sejarah Islam menjadi beberapa nilai yang sering Iva aplikasikan dalam desainnya. Selain mengurus bisnis batiknya, Iva juga masih menyempatkan diri untuk mengambil bagian dalam berbagai kegiatan. Antara lain menjadi sekretaris Jogja Fashion Dunia, Jogja Muslimah Preneur dan sosial media strategis di Pondok Pesantren Af-Karuna. Hal itu ia lakukan karena menurutnya sebagai manusia dirinya harus punya manfaat bagi orang sebanyak-banyaknya. Oleh sebab itulah Iva pun mengambil banyak peran dalam kehidupannya.
Nah, itu tadi sosoknya dan kita akan langsung hadirkan pada kesempatan kali ini. Ini dia Mbak Ifah dari Sogan Batik. Sini Mbak Ifah. Mbak Ifah. Waduh, Terima senang kasih sekali. Mas Denta. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya Mbak Ifah ya. Sehat ya, Vika. silakan Monggo Pinara. Terima Silakan kasih. duduk. Saya tuh begitu melihat batiknya Gimana? langsung Langsung. jatuh cinta gitu Ini yang loh. tadi mau cerita-cerita itu Mbak Ifah. Ceritanya Dari Vika warnanya itu habis tuh, beli betul. Sogan Batik, Ya. terus nggak tahu motifnya apa ini Oh, gitu. Nah, gitu, diceritain belum dulu dicerita. boleh nggak Mbak Iya, Ifah? Ini ceritain. ceritanya apa sih kalau yang Oke. batik yang sudah Boleh, dibawa silakan, sama Vika? Jadi ini kebetulan ada koleksi dari yang berjudul Sahabi. Sahabi, Sahabi ini ya. itu Diperlihatkan adalah ya. ya, jadi tentang Nabi Muhammad kecil. Oh, Nabi Muhammad kecil. Di usia 12 tahun. Jadi nah ini ada pohon sahabi. Jadi ini pohon sahabat Nabi. Oke. Jadi waktu itu Nabi Muhammad kecil bersama pamannya Abu Thalib itu diajak berdagang gitu kan. Nah, di sepanjang perjalanan itu Nabi Muhammad itu ternyata dilindungi oleh pohon-pohon pohon sahabi ini ya? ini Oh, gitu. Jadi baik. menjulur-julur, kemudian ada awan. Nah, ini ada awannya juga ya, awannya motifnya juga. ya? Nah, awan itu selalu melindungi begitu. Oh. Nah, ini digambarkan di sini. Kemudian ada kaktus, kemudian ada gunung-gunung, kemudian ini ada Pendeta Buhaira ya. Oh, Pendeta ya, Buhaira, ya. pernah dengar ya pasti ya. Nah, ini ada biaranya nih. Biaranya seperti ini. Jadi ini menceritakan tentang masa kecil Nabi Muhammad. Wah, yang Ada penuh hikmah. filosofinya gitu ya, Iya. makna terpendam di balik kain batik ini gitu ya. Tapi ngomong-ngomong sejak kapan sih Mbak Ifah itu mulai tertarik sama batik dan kenapa gitu? Apa yang membuat ya. tertarik? Jadi karena batik itu kan memang kita bebas ya, berekspresi gitu dengan batik. Nah, kemudian juga industri batik ini melibatkan banyak orang gitu. Jadi mulai pembatiknya, pengecapnya, kemudian penjahit gitu ya. Nah, kemudian juga kita juga bisa menceritakan banyak hal melalui motif gitu. Dan itu yang dilakukan oleh Mbak Ifah ya, menceritakan berdakwah juga begitu dari Dari motif-motif batiknya batik begitu ini. ya. Betul. Oke, dari tahun Dari tahun kalau awalnya sih 2001 ya. 2001. Udah lama juga ya, berarti 20 masih SD mungkin ya. SMP waktu itu kayaknya. SMP, SMP Masya ya. Allah. Iya, jadi Berarti udah udah lama 20 sekian sudah. tahun ya. 20 Cuman sekian memang tahun. itu masih belajar ya. Jadi masih belajar membatik begitu di tempat senior itu ada Pak Bambang Batik Nakula Sadewa di Sleman. Selamat sore Pak. Selamat pagi atau Selamat pagi, selamat sore, selamat ya, malam gitu. Itu kemudian setelah itu baru serius kemudian mendapatkan jalannya itu 2009. Oke. Jadi awalnya sudah langsung ke batik atau nyoba-nyoba dulu kemana-mana dulu untuk pilihan untuk berbisnis atau berwirausaha. Pilihan pertamanya batik. Tapi kemudian mencoba-coba juga gitu. Akhirnya mantap di batik itu. Aja. Kemudian di tahun 2009 baru mulai secara serius begitu Iya, ya. mulai Seperti serius. apa mungkin diceritakan? Ada apakah di tahun 2009 ini? gitu? Kenapa kemudian itu jadi titik baliknya Sogan Iya, Batik dan iya, juga iya. Mbak Ifah? Ya, jadi kan memang dari awal itu cita-citanya sangat idealis ya. Jadi waktu itu di tahun 2000-an awal itu tuh banyak pengangguran, banyak PHK gitu, dan itu berimbas ke banyak orang di sekitar kami gitu. Ada yang mengeluh PHK, kemudian pabrik ditutup dan sebagainya. Nah, itu tuh kayak menggugah kita ya sebagai fresh graduate, masih pikirannya tuh masih idealis gitu. Jadi oke, kita harus membuka lapangan pekerjaan. Padahal nggak mudah gitu kan. Jadi berjuang selama 8 tahun gitu 8 untuk tahun menekuni ya, dari 2001 sampai 2009 ya. gitu. Nah, itu tuh ternyata nggak semudah yang dibayangkan gitu kan. Banyak rintangan Halangan juga, gitu ya. Tidak mulus jalan tol gitu. Berjalan tapi tidak bisa lancar. Oke, gitu. nanti kita lanjutkan lagi ya, biar penasaran gitu pemirsa. Sesaat lagi saya jadi tetap bersama kami di Super Suara Perempuan.
Ya, oke, jadi di tahun 2009 kemudian tadi titik balik begitu ya, tidak selancar jalan tol, ada rintangan, hambatan yang dihadapi begitu. Betul. Bagaimana Mbak kemudian melewati semua itu? Begitu? Iya, betul. Jadi memang waktu itu sepertinya sudah cukup nih 8 tahun, itu sudah cukup ya kalau untuk ikhtiar gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk berhenti saja gitu. Nah, namun kemudian Allah tuh mengirimkan itu tadi teman-teman difabel gitu. Jadi kami ikut job fair, kemudian ada yang magang gitu kan. Sebetulnya bukan waktunya untuk menerima kan, karena memang kondisinya juga tidak baik gitu. Tapi akhirnya mereka sangat bersemangat gitu melihat sinar matanya itu udah ya udah kalau belajar kan memang ada ilmunya gitu. Ayo kita belajar semangat gitu. Nah dari situ kemudian seperti ada titik balik Mbak Vika. Jadi Allah tuh membukakan pintu rizkinya di situ, Jadi di momen situ, yang bersamaan gitu. Waktu kemudian menerima teman-teman difabel itu, terus kemudian growth-nya atau kenaikannya dari Sogan Batik ini kemudian bertumbuh. Gitu Iya, jadi mulai kemudian mengenal sosial media, kemudian tidak disangka juga mendapatkan transaksi di situ, bahkan semuanya sold out dan bahkan mendapatkan order. Wow, jadi niatnya ini ingin membantu para kaum difabel terus mendapatkan berkah dari situ ya, luar biasa. Betul, jadi memaknainya, Masya Allah berarti kita tidak boleh berhenti gitu. Jadi kayak diingatkan gitu, jangan putus asa gitu. Jadi ternyata masih ada tugas-tugas lain gitu sih. Kami memaknainya seperti itu. Jangan menyerah dulu ya. Iya, jangan menyerah. Solutan dari Mbak Iva ini juga membawa Mbak Iva akhirnya juga bisa show di mana-mana begitu ya. Mana aja mungkin bisa diceritakan pengalaman-pengalaman yang pernah di bawah gitu ya. Iya, jadi memang alhamdulillah karya-karya kami itu diterima dengan baik gitu ya. Jadi mungkin dulu sebelum ada sosial media kurang banyak yang melihat mungkin ya. Kemudian setelah ada sosial media banyak yang melihat, kemudian responnya positif gitu. Kemudian akhirnya diberikan kesempatan untuk tampil juga di banyak event di lokal maupun internasional. Kalau waktu di internasional penasaran, bagaimana kemudian mereka menanggapi begitu dari antusiasme para bule-bule, orang-orang luar negeri gitu ya, dengan karya dari seorang Mbak Iva ini. Ya, jadi alhamdulillah waktu itu pertama kali fashion show ya. Kalau pameran kan sudah dari dulu gitu ya. Pameran itu berupa kain begitu ya. Kemudian kalau untuk fashion show yang paling menarik gitu ya, paling berkesan gitu di Australia waktu itu ada Modest Fashion Australia. Jadi di sana mereka sangat positif ya, karena ternyata dari desain itu bisa bercerita begitu. Jadi setiap helainya itu saya berikan deskripsi gitu, penjelasan gitu. Jadi mereka sangat apresiasi ya, dan bisa dipakai gitu. Yang menarik juga ternyata Mbak Iva ini pernah melakukan fashion show di Paris. Wow. Tapi itu ada cerita uniknya. Boleh ceritain Mbak Iva? Nah, iya betul. Jadi kan Paris itu kan kota fashion dunia ya. Kota fashion dunia. Terus kemudian saya pengen tahu seperti apa sih sebetulnya kondisi Paris, industri fashionnya itu seperti apa gitu, penasaran gitu. Tapi kalau menunggu ada sponsor itu kan lama gitu ya, itu kan kayak. Nah akhirnya memang kita tuh harus bergerak dulu gitu, jangan menunggu tapi bergerak dulu. Akhirnya setelah mungkin ada pengalaman fashion show di negara lain, jadi tahu gitu kan. Kemudian akhirnya saya mencari link yang ada di Paris gitu, dengan cara lucu ya ini. Yang lucu itu coba. Gimana Jadi, penasaran? Kita cari di Instagram gitu ya. Kemudian kita cari hashtag Modest Fashion Paris gitu. Kemudian ketemu nih komunitasnya. Kemudian saya hubungi, ternyata alhamdulillah dapat seorang dosen di sekolah fashion. Kemudian dia itu juga ahli branding juga. Nah akhirnya dia membantu untuk membuatkan koneksi ke event-event di sana gitu. Jadi memang tidak harus event besar gitu ya. Tapi memang untuk melihat
kondisi pasar di sana, kemudian kondisi event di sana itu seperti apa gitu, itu bisa gitu. Terus kemudian dengan beliau, kemudian dengan budget yang memang sesuai dan tidak memaksakan ya, tidak memaksakan. Jadi budget di perusahaan itu kan ada budget marketing ya, ada budget branding, bisa untuk iklan, untuk endorse dan sebagainya. Nah itu dialihkan untuk di sana dan itu nilainya tidak banyak untuk sebuah pengalaman ya, pengalaman yang sangat berharga gitu. Oke, luar biasa di Jadi Paris memang Fashion Show. apa namanya? Bukan Paris Fashion Show sih, itu Code Mode Show. Ya, tapi memang acaranya itu di Paris. di Paris. Gitu kan. Jadi bukan Paris Batik Fashion Togan. Week Iya, ya. iya, Paris. iya. Luar biasa. Tapi ini menarik ya, apa namanya perjuangan Mbak Iva untuk kemudian bisa dikenal tidak hanya di sektor nasional begitu ya, tapi bahkan internasional, ke Australia, ke apa namanya Paris begitu ya, bahkan pernah ke Jepang, Singapura untuk melakukan pameran begitu ya. Iya. Oke. Mbak, kalau kita bicara tentang batik kan sebenarnya batik banyak ya, dan saya tahu ini Mbak terus berinovasi gitu ya, motif-motifnya juga khas begitu ya. Tapi strategi apa lagi yang dilakukan Mbak dalam persaingan batik saat ini batik seperti kan apa gitu? Luar biasa ya batik ya. Di Jogja aja produsennya sekian banyak begitu. Iya. Jadi alhamdulillah di Jogja ini malah menjadi kota batik dunia ya, dan itu bukan untuk dikhawatirkan, tapi malah itu untuk disyukuri gitu. Betul. Karena apa? Semakin besar nama batik itu artinya semakin banyak peluang kita untuk berkarya gitu. Jadi bukan saya rasa bukan menjadi hal yang ditakutkan atau menjadi persaingan gitu ya. Gitu. Oke. Jadi sebagai ini ya, sebagai apa namanya celah baru ya. Celah positif baru. banget ya. Karena memang Saya malah mikirnya. sejak ada Jogja Kota Batik Dunia itu malah ada peningkatan gitu. Jadi orang itu lebih- semakin aware dengan Iya. batik dan mereka semakin cinta begitu ya. Lebih kepo, lebih pengen tahu Lebih pengen begitu ya. gitu. Terus Dan akhirnya bangga juga pakai karena batik, mungkin ya. banyak digaungkan di media, di TVRI Kampanye-kampanye. juga peduli kan ya dengan batik, beberapa kali liputan di sana gitu. Nah itu sepertinya sangat positif ya untuk dunia batik gitu. Kalau bicara tentang bisnis batik, kemarin kita sempat pandemi begitu ya, pasti ini sempat jatuh gitu. Nah, bagaimana Mbak ketika itu beradaptasi dan kemudian juga bagaimana strateginya sehingga bisa pulih kembali saat ini begitu? Iya. Iya, jadi pandemi itu semua industri fashion ya mengalami sepertinya mungkin sama yang gitu ya. homeware yang malah naik tuh Iya, ekspornya. betul. Iya, homeware naik. Jadi sama industri kesehatan mungkin ya. naik. Kalau untuk fashion karena memang itu kebutuhan kedua gitu ya, bukan kebutuhan Primer ya. primer gitu. Betul, Jadi ya. dia bisa agak turun tuh Iya, gitu. iya. Ya alhamdulillah kita tetap fleksibel gitu ya. Jadi waktu itu seperti brand fashion lainnya, kita membuat masker, kemudian juga membuat pakaian yang bisa melindungi, yang anti air, yang seperti itu. Kemudian homeware, home dress gitu ya. Jadi pakaian di rumah tapi modis begitu. Tetap berinovasi itu Tetap kuncinya berinovasi, begitu ya, jangan betul. sampai putus asa begitu walaupun sedang pandemi waktu itu. Iya, iya. Tapi gimana kemudian suami, anak dan sebagainya mendukung karirnya Mbak Iva ini? Maksudnya pastikan kalau pameran kemana-mana dan sebagainya itu kan mostly waktunya jadi tersita banyak begitu. Nah ini gimana nih tanggapan suami dan Keluarga anak-anak? ya. Ya, nah jadi sebetulnya kalau pameran dan fashion show itu mungkin hanya setahun sekali gitu ya. Cuman memang di konten tuh jadi kelihatan banyak. Keluar rumah pencitraan gitu. Kemudian konten nih ya. Betul. Kemudian kalau acara seperti ini mungkin juga 1 minggu sekali ya. Keluar misalnya diundang ke TVRI seperti itu. Jadi tidak setiap hari gitu. Ya alhamdulillah suami sangat mendukung. Kemudian juga anak-anak juga lebih seneng ya karena sering di rumah gitu. Literally di rumah ya. Literally di rumah, tapi mungkin memang pekerjaannya di rumah, cuman dari fisiknya itu kemana-mana. maksudnya fisiknya di rumah, pikirannya kemana-mana. Gitu. Oke, menarik. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Oke, Mbak Iva. baik. Usai jeda tetaplah bersama kami di Super Suara Perempuan. Oke. Iya.
Kembali lagi masih di acara kesayangan kita Super Suara Perempuan dan masih bersama Mbak Iva dari Sogan Batik. Kita masih cerita-cerita tentang bagaimana kemudian Sogan Batik bertumbuh, bagaimana Sogan Batik kemudian menjadi sesuatu begitu ya, dan akhirnya mempunyai banyak kebermanfaatan untuk lebih banyak orang begitu ya. Termasuk tadi yang diceritakan oleh Mbak Iva, teman-teman difabel juga sampai sekarang berarti ya, ada sebagian yang kemudian masih berproses di Sogan Batik ya? Iya, betul. Oke. Nah, kalau kita ngomong-ngomong tentang bisnis gitu, ini kan memang apa istilahnya ya? Memang bisnis batik itu kan kalau tadi Vika juga cerita apa ya, bisnis yang apa ini blue ocean-nya, tapi nggak blue ocean nih, red ocean, karena semua orang sudah masuk ke sana begitu. Harus pintar berinovasi. Nah, Betul, inovasi apa yang kemudian menjadi pegangan oleh Mbak Iva dan menjadi ciri khas dari Sogan Batik sehingga itu bisa menjadi sesuatu yang berbeda begitu dan dilihat oleh banyak orang? Ya. Ya betul, jadi saya juga sangat mengalami itu ya Mas, di Red Ocean itu. Jadi mulai dari produksi yang untuk high end market, kemudian low market juga, low end market juga, dan itu memang proses mencari yang selama 8 tahun itu. Nah kemudian tapi di tahun 2009 itu saya diberi nasihat oleh guru saya untuk selipkan pesan-pesan kebaikan di setiap karyamu. Nah, itu baru di tahun 2009 itu. Jadi mungkin kalau kita tidak pandai ceramah gitu ya, mungkin gitu kita bisa menyampaikan sesuatu tuh melalui karya gitu. Jadi di situ mulai dari situlah setiap koleksi itu saya buat cerita gitu, dari inspirasi-inspirasi cerita-cerita yang bisa diambil hikmah begitu. Jadi sebelum mendesain itu kita buat cerita dulu, ada 8 paragraf gitu ya. Nah, setiap paragraf itu menjadi satu karya. Iya, jadi satu karya begitu. Jadi kayak bikin apa namanya ya, sebuah cerita yang kemudian naratif dulu, kemudian diejawantahkan dalam bentuk kain. Benar-benar dalam sebuah kain ini ada cerita begitu, filosofi dan makna di belakangnya. Baik, kalau bicara tentang bisnis perempuan, mungkin ada yang mau dikatakan, disampaikan kepada perempuan-perempuan di luar sana yang pengen jadi seperti Mbak Iva, pengen berbisnis juga, apa sih yang harus dimiliki begitu bagi seorang wanita yang ingin berbisnis, khususnya di bisnis batik saat ini? Oke, jadi yang pertama itu luruskan niat gitu ya. Luruskan niat, niatnya itu bukan untuk yang lain-lain, tapi satu untuk mendapat keridhaan Allah. Itu nomor satu. Jadi agar Allah ridho itu gimana? Kita berusaha untuk meluruskan niat untuk berbagi manfaat dan maslahat. Gitu ya. Nah, yang nomor 2 itu tidak mudah putus asa. Nah, kalau niat kita untuk mencapai keridhaan Allah, nah itu putus asa tuh kayaknya akan sulit. Karena apa? Ketika gagal, kita dihitung ibadah. Nah, ketika berhasil itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Luar biasa ya. Oke, nah kemarin saya juga sempat ngobrol-ngobrol sedikit sama Mbak Iva dan ada satu kalimat yang menarik. Mbak Iva nggak pengen ke kota besar nih, gitu ya ternyata. Tapi ternyata katanya enggak, di kota kecil aja, tapi itu bisa sukses seperti kota besar, itu juga lebih baik gitu. Nah, maksudnya seperti apa sih Mbak? Oh iya. Jadi dulu di tahun saya mulai usaha itu juga pasti cita-cita kita semua ya, pengen ke kota besar untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar gitu. Nah, saat ini alhamdulillah dengan adanya teknologi itu sudah tidak harus begitu gitu. Jadi kita bisa mengoptimalkan internet ya dengan digital marketing gitu. Ternyata tinggal di desa itu bisa malah memberdayakan masyarakat desa. Nah gitu. Jadi mungkin kita bisa gitu dengan penghasilan yang sama gitu. Penghasilan yang sama seperti di kota, tapi manfaatnya lebih luas gitu. Saudara-saudara ataupun tetangga dan sebagainya itu masih mendapatkan manfaatnya. Iya, dan uang tidak hanya berputar di kota besar, tapi juga di desa-desa. Oke. Next, apa nih kira-kira yang inovasi selanjutnya? Mungkin membatik di kayu mungkin? Oh iya, sudah ada yang di Kasongan. Oh gitu ya? Wow, luar biasa. Berarti inovasinya selain nanti akan ada di batik kain begitu ya, akan ada di kayu dan sebagainya? Iya, itu sebetulnya sudah ada sih. Oh, sudah ada. Jadi next eventnya apa nih? Kita pengen datang, pengen lihat gitu ya. Pengen tahu nih. Insya Allah ini next event ada di Lombok di Lombok International Modest
fashion. Kemudian ada loh di Oktober nanti Jogja Fashion Week. Oh iya, Nah, Jogja Fashion Week. nanti tunggu Wajib ya. undangannya ya. Siap. Ya, insya Allah. Makanya nanti ditunggu undangannya dari Betul. Mbak Iva untuk bisa nonton di Jogja Fashion Week. Berarti berapa karya yang akan ditampilkan? Ada 8. 8 karya. Dan juga kita sangat bersyukur banget ya bisa ada di Jogja. Di Jogja ini kota batik dunia. Betul. Dan sekarang ada pusat fashion dunia. Jadi itu cita-cita Jogja. Pusat Jadi fashion dunia. pusat fashion dunia. Gubernur DIY Gubernur Yogyakarta sudah sudah mencanangkan itu. Jadi pelaku fashion di Jogja ini sangat beruntung sih saya pikir. Menjadi kelebihan untuk Menjadi kelebihan. teman-teman yang Jogja mau Fashion bergerak di bidang dunia fashion begitu ya. sangat Terutama disupport. di Yogyakarta sangat disupport oleh pemerintahnya juga Betul. begitu ya. Sehingga manfaatkan itu sebaik-baiknya dan seluas-luasnya. Iya, betul. Oke. Pesan dari Mbak Iva untuk perempuan-perempuan Indonesia. Ya, pesan untuk teman-teman ya, perempuan Indonesia, jangan berhenti belajar gitu ya. Kemudian jangan berhenti belajar, kemudian juga gunakan waktumu untuk menebar manfaat. Oke. Sip. Oh, terus Menebar manfaat dan jangan lupa untuk terus belajar. Ya, Betul, tentunya seperti itu. Terima kasih banyak Mbak Iva sudah berbagi cerita sangat inspiratif sekali tentunya bagi perempuan-perempuan di luar sana begitu ya. Mudah-mudahan juga bermanfaat untuk kita semuanya. Laki-laki juga sama, terus belajar dan menebar manfaat ya, jangan lupa ya. Kalau begitu, akhir kata saya Dita Dirja pamit. Saya Romo Novika, kita ketemu lagi di edisi selanjutnya. Masih di Super Suara Perempuan. Sampai jumpa. Terus.